Bab 1967. Menciptakan manusia. 1. Segalanya menjadi layu, termasuk dunia ini. Mileye menatap Ladia dengan sungguh-sungguh. Setelah memulihkan ingatannya, kengerian Ladia sungguh luar biasa. Kekuatan lawan pasti tidak lebih rendah dari aturan hukum alam semesta yang maha tinggi. Begitu banyak master misterius. Faktanya, seperti yang dikatakan Kaisar Dewa sebelumnya, di alam semesta ini masih ada banyak master, tetapi jika kekuatannya belum mencapai tingkat tertentu, maka tidak dapat menyentuh lingkaran itu. Manusia benar-benar tidak boleh merasa puas pada diri sendiri dan sombong. Lydia yang berada tidak jauh dari sana tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan cahaya pedang Tao tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, seluruh dunia kembali normal. Ketika melihat adegan ini, pupil mata Ladia tiba-tiba menyusut. "Kamu?" Wanita bergaun polos melirik Ladia, lalu berjalan ke depan Mileye, dan menarik Mileye menuju kejauhan. Helbert yang berada di samping Ladia tiba-tiba berkata, "Yang suci, ini." Ladia perlahan-lahan menutup matanya. "Aku kalah." Helbert sedikit mengernyit, "Mana mungkin. Kamu. Diam." Ladia tiba-tiba menoleh dan melirik Helbert, "Mulai sekarang, jika kamu berani omong kosong lagi, aku akan mengebiri kamu." Helbert. Di sisi lain, Lydia membawa Mileye menuju pegunungan yang jauh. Lydia menggandeng tangan Mileye, kedua bersaudara ini berjalan sangat lambat. Mileye tiba-tiba berkata, "Lydia, kekuatanku harus mencapai kondisi seperti apa baru bisa melompat keluar dari alam semesta yang ada ini?" Lydia berkata, "Kira-kira 10 kali lipat lebih kuat dari tetua berambut putih sebelumnya." Mileye. Lydia menoleh untuk melihat Mileye, melompat keluar dari alam semesta itu tidak semudah itu. "Namun, aku yakin kamu bisa melakukannya." Mileye tertawa, "Aku pasti bisa melakukannya." Lydia menganggukkan kepala, "Aku akan menunggumu." Setelah mengatakan demikian, dia berhenti sejenak, dan berkata lagi, "Tidak peduli berapa lama." Aura yang hangat mengalir di hati Mileye, dia memegang tangan Lydia dengan erat. Kedua kakak beradik ini berjalan perlahan-lahan menuju kejauhan. Sekitar setengah jam kemudian, Lydia tiba-tiba berhenti, "Aku harus pergi sekarang." Mileye menatap Lydia, "Apakah tubuh bayangan ini akan menghilang?" Lydia menganggukkan kepala. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Oke." Lydia menatap Mileye dan berkata dengan lembut, "Hiduplah dengan baik. Kamu adalah satu-satunya motivasi bagiku untuk hidup sekarang. Tanpamu, segala sesuatu dalam hidupku akan menjadi tidak berarti." Mileye tersenyum kecut, "Lydia, selain aku, apakah kamu tidak peduli dengan hal lain?" Lydia menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye terdiam. Lydia membelai pipi Mileye dengan lembut, "Jika kamu tidak bisa mengikuti langkahku, maka tunggu aku mencapai ujung alam semesta, aku akan kembali mencarimu." Saat mengatakan demikian, tubuhnya perlahan-lahan menjadi ilusi. Mileye berkata sambil tersenyum, "Aku ingin kamu menungguku." Lydia tersenyum simpul, "Kalau begitu aku akan menunggu kamu datang mencariku." Mileye berkata dengan serius, "Aku tidak akan membiarkan kamu menunggu terlalu lama." Lydia menganggukkan kepala, "Oke." Setelah mengatakan demikian, dia benar-benar menghilang. Pergi dengan spontan. Setelah hening sejenak, Mileye berkata dengan pelan, "Tunggu aku." Tidak boleh mengecewakan Lydia. Lydia diam-diam mengorbankan terlalu banyak deminya. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Mileye menarik pikirannya dan menoleh. Orang yang datang adalah Ladia.
Ladia saat ini sudah bukan lagi Ladia yang sebelumnya. Ladia menatap Mileye dan tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, apakah kalian hendak pergi? Ladia berkata, sebentar lagi. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, mau kembali untuk balas dendam ya. Ladia menggelengkan kepala, kekuatanku saat ini berbeda sangat jauh, jadi aku harus memulihkan kekuatanku terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata lagi, aku ingin tinggal sementara di menara kecilmu. Ketika mendengar ini, Mileye langsung mengerti. Ladia ini ingin menggunakan menara kecilnya untuk memulihkan kekuatannya. Memang iya, tidak ada tempat latihan yang lebih baik daripada menara kecilnya. Ladia melirik Mileye, bolehkah? Mileye tersenyum dan berkata, berapa lama? Setelah hening sejenak, Ladia berkata, aku tidak tahu. Mile sedikit mengernyit, apakah luka kamu sangat parah? Ladia menganggukkan kepala, sedikit. Mileye ragu-ragu sejenak. Ladia ini memiliki latar belakang yang tidak sederhana, dan lawannya juga tidak biasa. Meskipun dia tidak takut masalah, tetapi dia juga tidak ingin membuat masalah tanpa alasan. Ladia berkata lagi, tidak akan lama. Aku sangat membutuhkan waktu ini. Mileye tersenyum dan berkata, oke. Ladia melirik Mileye, terima kasih. Mileye berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasihlah. Kamu kontrol Helbert, lain kali melawan Lydia seperti ini lagi, tidak ada yang bisa melindunginya lagi. Ladia menganggukkan kepala, jangan khawatir, kedepannya dia akan menjadi api yang patuh. Mile mengedipkan mata, jika ada sesuatu yang aku tidak mengerti, bisakah aku meminta petunjukmu? Ladia berkata, bisa. Mileye berkata, kamu tingkatan alam apa? Ladia berkata, alam pembentuk jiwa. Mileye sedikit mengernyit, alam pembentuk jiwa. Ladia menganggukkan kepala, di atas dewa kuno adalah alam pembentuk tubuh, dan di atas pembentuk tubuh adalah alam pembentuk blok, dan terakhir adalah pembentuk jiwa. Singkatnya, setelah alam dewa kuno, seseorang dapat membentuk tubuh dewa, membentuk blok dewa, membentuk jiwa spiritual, dan pada akhirnya benar-benar terlepas dari tubuh fana, dan menjadi dewa. Menjadi dewa. Mileye berkata dengan suara yang serius, apakah kamu termasuk dewa? Ladia menganggukkan kepala, iya. Mileye bertanya lagi, lalu Lydia termasuk apa? Ladia bertanya, senior tadi ya. Mileye menganggukkan kepala. Bersambung. Bab 1968. Menciptakan manusia. 2. Setelah hening sejenak, Ladia berkata, aku tidak tahu. Mileye. Ladia menatap Mileye, aku tidak tahu seberapa jauh pencapaiannya. Saat ini, dia hanya merasa kaget, karena dia pun tidak bisa merasakan pencapaian wanita bergaun polos. Mileye tersenyum kecut. Dia tidak menyangka bahwa Ladia yang mengerikan ini tidak dapat merasakan kekuatan Lydia. Ladia berkata dengan pelan, kekuatannya melampaui wawasanku. Saat berbicara, matanya perlahan-lahan tertutup. Nyatanya, pada saat ini dia sangat terkejut. Awalnya dia adalah orang teratas di masa ini, hampir tidak ada yang lebih kuat darinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita bergaun polos lebih kuat dari orang yang dia kenal. Seberapa mengerikan ini. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ladia, kamu memulihkan diri di menara kecil dulu. Ladia menganggukkan kepala, terima kasih banyak. Mile tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu segan. Ladia melirik Mileye dan menganggukkan kepala, jika ada hal yang kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya padaku.
Mile berkata, tentu. Ladia mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tentu saja, dia juga membawa Halbert pergi bersamanya. Setelah Ladia pergi, Mileye merentangkan kedua telapak tangannya. Pedang biru gaib muncul di tangannya. Mile segera bertanya, Jiwani, apakah sekarang kamu sudah terobos? Jiwani berkata dengan semangat, belum. Tapi, akan menerobos kapan saja. Mileye berkata, kalau begitu cepat meneroboslah. Jiwani berkata, majikan muda, jika aku memilih untuk menerobos, mungkin harus pelatihan tertutup sementara. Mile tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kamu pergi pelatihan tertutup saja. Aku bisa menangani hal-hal di luar. Jiwani berkata, oke, majikan muda, hati-hati. Mileye tertawa, oke. Jiwani mulai pelatihan tertutup. Kali ini, ia langsung melahap lebih dari 1 juta jiwa, diantaranya termasuk para master alam dewa kuno. Bisa dikatakan kali ini Jiwani memperoleh hasil yang sangat banyak. Dan Mile juga menantikan pedang biru gaib setelah terobosan. Pedang biru gaib saat ini sudah hampir mendekati tak terkalahkan, seberapa menakutkannya jika ia menerobos lagi. Tanpa banyak berpikir, Mileye langsung meninggalkan menara kecil. Dia tidak singgah di Star Territory, tetapi langsung kembali ke Kingsu. Pergi membuat bayi. Mengenai masalah di tanah makam dewa, dia tidak terlalu terburu-buru. Tidak terlambat untuk membalas dendam setelah melahirkan. Menciptakan manusia adalah hal yang paling penting. Kalau tidak, Tango sendirian di Kingsu, benar-benar terlalu kesepian. Tanah makam dewa. Di depan tanah makam, wajah Master Zuo itu tampak sangat murung, karena makam Master Yu yang berada di depannya telah hancur. Hancur. Artinya Master Yu yang keluar mencari wanita bergaun polos ini telah tewas. Apakah dibunuh oleh wanita bergaun polos? Master Zuo mengerutkan kening, matanya penuh dengan keraguan. Berdasarkan kekuatan Master Yu, jika aturan hukum alam semesta tidak turun tangan, pada dasarnya tidak ada yang bisa membunuhnya. Mungkinkah aturan hukum alam semesta turun tangan? Ketika memikirkan hal ini, Master Zuo berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, Master Zuo tiba di aula mewah itu. Dia berjalan ke patung wanita Mahatinggi dan memberikan hormat, Tuan Mahatinggi. Patung wanita itu membuka matanya, dan Master Zuo berkata dengan suara yang berat, Master Yu sudah tewas. Wanita itu mengernyit, dia juga tewas. Master Zuo menganggukkan kepala, sudah tewas. Mungkin aturan hukum tertinggi yang melakukannya. Ketika mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening lebih erat. Beberapa saat kemudian, wanita itu berkata, jika memang dia yang melakukannya, maka aku akan pergi membunuh Mile itu. Setelah mengatakan demikian, dia perlahan-lahan memejamkan matanya, dan patung itu kembali normal. Di suatu tempat di dalam awan, Diora yang sedang mengajar Doi ini tiba-tiba melihat ke atas. Tidak jauh dari sana ada seorang wanita yang datang perlahan-lahan, dan orang itu adalah Doi, Tuan Mahatinggi. Doi berjalan ke arah Diora, apakah kamu yang membunuh orangku? Diora mengerutkan alisnya, aku membunuh orangmu. Doi melototi Diora, aku sudah kehilangan 2 bawahan alam dewa kuno, siapa yang melakukannya jika bukan kamu? Diora tersenyum dan berkata, Doi, menurutmu aku akan menyerang 2 semut dari alam dewa kuno? Doi berkata dengan dingin, keduanya mati karena mereka menargetkan Mile, dan Mile adalah orangmu. Selain kamu, aku tidak dapat memikirkan orang lain yang akan membunuh mereka. Diora berpikir sejenak, lalu berkata, Doi, sebenarnya aku sedikit penasaran. Kamu tidak punya dendam dengan Mileye itu, kenapa kamu ingin membunuhnya? Apakah itu bermanfaat bagimu?
Apakah itu karena dia adalah orangku? Ekspresi Duoyi tampak dingin, sepertinya kamu salah paham. Orang kamu yang membunuh bawahanku duluan. Diora menggelengkan kepala, tidak ada gunanya kita membicarakan hal ini. Sebagai lawan bertahun-tahun, aku hanya ingin menasihati kamu, kalau tidak ada masalah jangan pergi ganggu anak itu. Jika ada masalah, cari aku saja. Duoyi berjalan ke arah Diora dan melototi Diora, kamu semakin peduli padanya, aku semakin pengen dia mati. Diora melirik Duoyi dan tersenyum marah, aku mohon padamu untuk membunuhnya. Pergi dan bunuh dia segera. Jika kamu tidak membunuhnya, aku akan meremehkan kamu. Cepat pergi, aku akan bersorak untukmu. Duoyi tertawa, sepertinya kamu sangat peduli padanya. Melihat kamu sangat peduli padanya, aku benar-benar sangat senang. Diora bersambung.